Oke, baik. Materi yang kedua adalah tentang mengomunikasikan gagasan melalui pidato persuasif. Pemahaman pidato persuasif. Pidato persuasif merupakan salah satu media penyampaian gagasan. Gagasan dalam pidato persuasif berupa ajakan. Dalam pidato persuasif terdapat berbagai macam argumen dan pesan dari pembaca dengan berpidato. Berbicara dapat menyampaikan gagasan dan pesan tersebut kepada halayak luas. Pengertian pidato persuasif. Pidato merupakan pengungkapan pikiran melalui kata-kata yang ditujukan kepada banyak orang. Gagasan dalam berpidato disampaikan secara lisan. Gagasan dalam sebuah pidato beraneka ragam, seperti informasi, himbauan, dan ajakan. Jenis pidato persuasif. Pidato persuasif dapat ditemui pada sambutan. Yang kedua, pidato pemerintah. Yang ketiga, pidato instansi. Yang keempat, ceramah. Yang kita akan bahas pertama yaitu tentang sambutan. Sambutan merupakan jenis pidato yang dapat disampaikan secara tertulis atau lisan. Sambutan biasa disampaikan oleh orang-orang tertentu karena jabatan atau kedudukan. Yang kedua, pidato pemerintah. Pidato pemerintah adalah pidato yang berasal dari pemerintah untuk rakyat. Pidato ini berisi tentang informasi resmi menyangkut kebijakan pemerintah. Bentuknya berupa pengumuman, penjelasan, himbauan, dan pesan pemerintah. Yang ketiga, pidato instansi. Pidato instansi disampaikan oleh instansi tertentu. Pidato ini bersifat memberikan penerangan, himbauan, ajakan, penjelasan, dan pendidikan. Pidato ini disampaikan melalui media massa. Yang keempat, ceramah. Ceramah merupakan jenis pidato untuk menjelaskan sesuatu di hadapan pendengar. Ada juga ceramah yang diselingi sesi tanya jawab antara pendengar dan penceramah. Yang ketiga itu adalah jenis pidato. Metode pidato persuasif. Selanjutnya ada 4 metode. Yang pertama, pidato memoriter. Pidato yang dilakukan secara hafalan. Yang kedua, pidato manuskrip. Pidato dengan membaca naskah. Yang ketiga, pidato impromptu. Metode pidato dadakan. Yang keempat, pidato extempora. Pidato dengan membawa catatan sebagai kerangka pidato. Dan
tadi pembahasan pidato. Yang kedua, informasi dalam pidato persuasif. Yang pertama, tujuan pidato persuasif ada 4. Tujuannya yang pertama, menyampaikan informasi kepada pendengar. Yang kedua, meyakinkan pendengar. Yang ketiga, menghibur pendengar. Yang keempat, menggerakkan pendengar. Ada langkah-langkah menemukan informasi penting pidato persuasif. Yang pertama, membaca atau mendengar informasi penting pidato persuasif. Yang kedua, mencatat informasi yang penting dalam pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Yang ketiga, menyimpulkan pesan dari informasi penting pidato persuasif yang dibaca atau didengar. Itu informasi dalam pidato persuasif. Yang B. Yang C yaitu simpulan isi pidato persuasif. Adapun langkah-langkah menyimpulkan isi pidato persuasif. Yang pertama, memusatkan perhatian. Yang kedua, menyampaikan alat tulis, buku, pensil, dan ballpoint. Yang ketiga, mendengarkan atau membaca pidato persuasif. Yang keempat, mencatat pokok-pokok pidato yang berupa informasi ketika sedang melihat atau mendengar pidato. Yang kelima, menyimpulkan isi pidato yang didengar. Yang keenam, menulis simpulan pidato persuasif dalam beberapa kalimat. Ada langkah-langkah yang kedua, aspek yang diperhatikan dalam menyimpulkan isi pidato persuasif. Ada 4 aspek. Yang pertama, kesimpulan yang kamu buat harus memuat seluruh hal penting dari isi pidato. Yang kedua, kesimpulan yang kamu buat tidak menyimpang dari isi pidato yang kamu dengar. Yang ketiga, kesimpulan itu bukan merupakan komentar atau tanggapan, melainkan ringkasan isi pidato. Yang keempat, ungkapkanlah secara lisan isi pidato yang telah kamu dengar dengan kalimat menarik. Yang D, struktur dan aspek kebahasaan pidato persuasif. Ada 2 struktur. Yang pertama, struktur pidato persuasif pembukaan. Pembukaan terdiri dari salam pembuka, sapaan, ucapan syukur, ucapan terima kasih, dan tujuan pidato. Yang kedua, isi pidato memaparkan permasalahan atau materi yang akan disampaikan. Permasalahan diuraikan secara terperinci dalam sebuah isi pidato.
Yang kedua itu yang tadi struktur pidato. Yang kedua kebahasaan pidato persuasif. Yang pertama ciri-ciri kebahasaan teks pidato, ada kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat subjektif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif, melakukan kegiatan atau aktivitas. Contoh kalimat, orang-orang di kampung kami memiliki semangat kebersamaan gotong royong yang sudah diakui oleh kampung-kampung lain yang ada di daerah kita. Kata tugas. Kata tugas adalah jenis kategori kata dalam tata bahasa Indonesia yang terdiri atas kata depan, kata sambung, kata sedang, dan kata seru. Contoh, kalimat marilah kita jaga dan rawat bersama agar mulai kesetiaan kawan sosial itu bisa terus tumbuh dan berkembang di tengah tantangan perubahan zaman yang tidak mungkin kita hindari. Kosakata emotif. Kosakata emotif adalah kosakata yang berhubungan dengan emosi yang bisa membuat pendengar tersentuh. Yang ke kosakata bidang ilmu, isi atau istilah. Kosakata bidang ilmu adalah kosakata yang lazim digunakan di bidang keilmuan. Contoh, merabaknya pengguna media sosial seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, dan lain-lain. Sinonim. Sinonim adalah persamaan atau padanan makna kata. Contoh kalimat, sikap egois dan individualis tidak sesuai dengan kepribadian bangsa kita. Kata benda abstrak. Kata benda abstrak adalah kata yang menyatakan benda yang sifat abstrak tanpa wujud karena tidak bisa ditangkap oleh panca indera. Yang menyampaikan gagasan pidato persuasif. Yang pertama, menyusun pidato persuasif. Menyusun pidato persuasif yaitu menentukan tema. Yang kedua, menentukan pokok-pokok isi pidato persuasif. Yang ketiga, menyusun kerangka pidato persuasif. Yang keempat, mengembangkan kerangka menjadi teks pidato utuh. Itu penyusunan pidato persuasif. Yang kedua, berpidato. Mempersiapkan mental dan menyesuaikan kondisi saat kita berpidato. Yang pertama, yang kedua, menentukan tujuan pidato.
tujuan dalam berpidato harus jelas untuk apa kita berpidato. Yang ketiga, memilih dan menyampaikan pokok utama dalam pidato. Terkadang pokok persoalan sudah ditentukan oleh penulis sebelumnya. Terkadang pun kita juga diberikan kebebasan untuk memilih pokok utama dalam berpidato. Yang keempat, menganalisis pendengar dan suasana dalam melakukan pidato. Pembicara harus berusaha mengetahui siapa yang akan menjadi pendengar atau penyimak. Jumlah mereka banyak atau sedikit. Mereka umumnya tergolong terpelajar atau tidak. Yang kelima, mengumpulkan bahasa yang akan menjadi kata kunci dalam berpidato. Kita dapat mengumpulkan bahan yang sesuai dengan pokok masalah yang akan disampaikan dalam berpidato. Yang keenam, membuat kerangka yang unik persiapan pidato berdasarkan bahan yang berhasil dikumpulkan itu, lalu disusun pokok-pokok yang akan dibicarakan dalam sebuah pidato. Yang ketujuh, menguraikan secara mendetail isi pidato. Setelah kerangka selesai disusun, maka pembicara bebas memilih, yaitu berbicara bebas tentang bahasa tentang sekali-kali melihat kerangka atau menggarap pidato secara lengkap. Yang kedelapan, melatih dan suara tegar dalam artinya, yaitu untuk menghilangkan rasa gugup dalam berpidato. Itu materi yang kedua. Terima kasih.